Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Sivitas Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Tambak Romo, kita menyampaikan fakta hukum. Jadi saya belum masuk ke yurisdiksi hukum itu sendiri, karena hukum itu perlu penyelidikan dan penelitian untuk menetapkan suatu perkara. Jadi dalam hal ini litium litis kita menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan satu atau yang lain hal yang berkaitan dengan perorangan. Jadi perorangan yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Jadi kita menyampaikan hal ini, menyampaikan fakta hukum, menyampaikan fakta hukum dugaan adanya penyelewengan atau penyimpangan jabatan di lingkup Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, yang dalam hal ini tentunya kita masih dalam penyelidikan bersama, dan tentunya para pihak yang berperkara untuk dapat mempertanggungjawabkan beberapa hal berkaitan dengan unsur-unsur lainnya jika hal itu memungkinkan terjadi. Maka dari ini artinya bahwa beberapa hal itu apa harus dipilah, karena ini kasus perkara mutatis mutandis atau berkaitan Mas Joko, Mas Joko Pak Gondo lho. Iya nanti. Kulone Mampas, kulone Mardi kok. Toko fotokopi kok. Iso. Ya iso. Iso. Joko ya? Iya. Kulone Mardi ya. Joko to. Ya Pak Gondo iku pokoke seluruh usahane Pak Gondo iso kabeh. Njaluk dhuwit lah iso kono. Nggo ATM. Oh, Mbak. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan perkaitan urusan perkara pidana atau perdata harusnya dipilah, karena di situ ada yurisdiksinya, ya, ada delikti dan ada subordinasinya. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan perkara, baik perkara perdata maupun pidana, saya minta dijelaskan lebih dulu beberapa hal yang berkaitan dengan perkara itu. Yang jelas kami sudah berkali-kali menyampaikan peristiwa demi peristiwa itu secara seksama dari A sampai Z, tentang kepribadian seseorang, tentang perilaku seseorang, tentang tindakan seseorang, dan tentang kesewenang-wenangan stakeholder jabatan menyangkut jabatan seseorang. Maka dari ini apa yang kami perlukan adalah data, fakta dan keterangan yang menyangkut seseorang atas nama Indah Wahyu Widiawati. Jadi pihak lain yang melakukan intervensi nanti dulu lah, jangan masuk ke lapangan dulu, jangan masuk ke fakta, karena yang berperang itu kami. Jadi saya berperkara dengan saudara Indah Widiawati dalam mensomasi alasya insentif tunjangan suami. Jadi somasi saya ini nomenklaturnya adalah berkaitan dengan penagihan alasya insentif seorang suami semasa suami itu masih sah, karena berkaitan dengan mutatis mutandis. Mutatis mutandis itu tidak ada fungsi jika yang lain tidak berfungsi. Jadi waktu itu tidak ada fungsi jika yang lain tidak bergerak atau berfungsi. Karena saya sebagai pemimpin dan sebagai kepala keluarga merasa dikriminalisasi, merasa diamputasi atas peristiwa penculikan, perampasan, dan aksi kabur yang dilakukan oleh saudari Indah Wahyu Widiawati. Jadi dari itulah saya sampai sekarang tetap menyatakan bahwa kasus ini pantas dan layak untuk didalami, sehingga satu dan lain hal yang menyangkut
permasalahan itu tidak jadi ada yang terdalimi. Jadi ada, misalkan saya sampaikan berkaitan dengan penculikan dan perampasan, ya itu adalah kewenangan di Polsek Gabus karena TKP-nya di Gabus. Jadi kejadian penculikan itu di wilayah Gabus dan belakangan saudari WW tinggal di Gabus. Tentunya di situ ada otak dalang pelaku di Gabus. Apakah itu oknum polisi atau dan lain lain, saya yakin itu ada. Yang intinya adalah mau merampas kemerdekaan saya. Ya, jadi mau memeras saya agar perkara ini balik-balik saya mengeluarkan atensi untuk orang per orang itu. Yang selanjutnya, yang peristiwa di Pati Kota, karena yurisdiksinya itu Pati Kota, maka saya menyampaikan laporan itu di Pati Kota karena saudari WW mengambil utang di BPD, ya BKK Pati Kota. Kita disuruh tanda tangan untuk meng-ACC. Di situ artinya kan saya punya hak, Pak. Saya punya hak atas hak insentif tunjangan suami karena saya meng-ACC waktu itu. Tapi harapan saya dengan meng-ACC piutang itu saudara WW bertanggung jawab, bukan artinya bertanggung jawab bayar utang itu, tetapi bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari apa yang saya lakukan. Misalnya karena hak saya dirampas, maka saya juga diberi kewajiban. Ya, jadi karena hak saya dirampas, maka kewajiban saya putus dengan sendirinya. Logikanya begitu. Karena hak saya itu dirampas, maka kewajiban saya terputus karena suatu hak itu tidak disampaikan. Karena kewajiban tertentu mengandung hak. Misalkan pegawai negeri punya kewajiban menjalankan tugasnya mengajar dan sebagainya, atau kalau guru ya berkantor tetapi tidak berangkat, maka haknya dihentikan oleh negara, yaitu dengan sanksi pemecatan atau pemberhentian dengan hormat atau pemotongan gaji dan lain sebagainya. Itu pelanggaran administratif, pelanggaran macam-macam. Jadi yang saya sampaikan ini adalah pelanggaran administratif, pelanggaran perdata berkaitan dengan apa yang dilakukan saudari Indah Widiawati. Kita tidak usah meluas ke yang lain, itu alibi. Urusan nanti anak dan sebagainya itu tentunya jika saudara IWW itu punya etikat baik, punya kehendak untuk mendekatkan saya dengan anak saya, tentunya saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Entah mengantar sekolah, entah mencuci dan sebagainya sesuai kemampuan saya dalam hal itu, karena saya fungsinya adalah fungsi manajemen. Fungsi yang saya pakai adalah fungsi manajerial, tidak menjadi satu dan tidak ada polarisasi persoalan. Jadi lokus deliktinya itu tetap adalah pada penagihan alasan insentif tunjangan gaji itu di Tambak Romo. Sedangkan di Winong yang katanya saudara IWW mengalami KDRT, ya, dan melaporkan di Polsek Winong, itu hak. Kita sampaikan di Polsek Winong tidak ada sesuatu yang terjadi, kita bersih-bersih saja. Jadi keterangan yang disampaikan saudara IWW ke inspektorat itu tidak ada faktanya, tidak ada kenyataannya, hanya sebuah laporan mentah atau di luar pengadilan, hanya sebuah keterangan. Jadi dalam hal ini kepolisian sudah bertindak sebagus-bagusnya menyelidiki dan meneliti, itu tidak terjadi. Jadi sedangkan saya melaporkan saudara Bribka Bambang Permadi telah menculik dan membawa kabur istri saya, fakta lain. Jadi ya, itu suatu drama bahwa pernah terjadi persekusi-eksekusi penculikan di mana IWW diculik di bawah selatan, saya diculik dibawa ke utara. Jadi ada dua tim. Tim yang pertama membawa Indah Widiawati ke selatan untuk menyembunyikan, dan saya diculik dan dibawa kabur oleh tim lain untuk diputar-putar dan diintimidasi di wilayah Pati. Jadi pasca kejadian itu seminggu kemudian saya dijemput, ya, saya disekap di sebelah utara, ya, di sebelah utara Brimob itu, markas Brimob, ada perumahan-perumahan itu. Terus saya disekap lagi di LI, ya, di sebuah ruangan LI. Terus saya disekap lagi di
tempat lainnya lagi, yaitu di Kencana. Saya juga dibawa di Mini Baru. Dan terakhir pada tahun kemudian saya di BAP oleh 12 orang yang katanya Mabes Polri atau polisi, dan ditanyai soal berkaitan dengan kasus yang saya alami, yaitu kasus penculikan, perampasan yang kejahatan ras yang dilakukan justru oleh oknum anggota polisi itu. Maka dari ini sekali lagi saya sampaikan ini sebagai fakta hukum, sebagai keterangan dan fakta hukum untuk menjelaskan apa yang saya alami, yang betul-betul saya alami. Ini sebagai pemberitahuan, sebagai keterangan dan klarifikasi kepada Polresta Pati bagaimana menyelidiki kasus ini dan pengembangannya kemana sampai di mana. Tentunya saya menyampaikan hal ini sepenuhnya sebagai delik aduan. Jadi delik aduannya saya masih tetap delik aduan. Jadi kita tidak meningkat lagi kepada laporan-laporan tertentu di Tambak Romo. Maaf, di Tambak Romo yang saya urus adalah keadaan saya atau perihal keadaan saya selama 6 tahun atau 7 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi perihal keadaan saya sebelum peristiwa itu terjadi, bukan peristiwa setelah terjadi. Saya tahu bahwa seorang pegawai negeri sipil bisa saja meninggalkan orang tanpa pertanggungjawaban dengan prasyarat ya tidak ada fair jaring lainnya. Jadi atas persetujuan. Jika penyelesaian perkara atau perceraian itu atas persetujuan saya, maka saya tidak ada tuntutan tertentu, karena di situ saya menolak. Itu artinya menolak perceraian itu saya bukannya menolak sepenuhnya, tetapi menolak sebagian dan menerima sebagian. Jadi saya menolak dengan syarat. Artinya bahwa saya bisa menerima. Jadi menolak itu separuh, Pak. Menolak, bisa menerima. Menolak dengan syarat bisa menerima. Jika hal mana seluruh utang-utang yang ditanggung oleh saudara Indah Wayudiawa itu dibayarkan. Ya, dibayarkan. Jadi dengan insentif tunjangan gaji itu perkara lain setelah perjalanan perceraian. Jadi overspell atau perselingkuhan itu justru dapat dilanjutkan penyelidikannya setelah peristiwa ini terjadi atau perceraian terjadi. Jadi melaporkan overspell itu setelah perceraian dilakukan. Itu hak. Itu menurut pemahaman saya. Jadi saya minta petunjuk sebenarnya bagaimana kepolisian menanggapi laporan saya, sehingga hal ini semakin jelas siapa otak dan dalangnya, siapa yang turut serta terlapor, siapa yang turut serta membantu kasus penculikan, perampasan, dan aksi brutal, arogan, dan anarkis serta premanisme yang dilakukan oleh oknum anggota polisi dan oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan Tambak Romo. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasamanya yang baik, saya sampaikan terima kasih.